Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita tiba pada hari ini kebaktian perdana perjamuan kudus yang akan diadakan secara fisik dan juga secara online bagi saudara-saudara yang di rumah. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Dan kita akan menghampiri meja perjamuan dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang hormat dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saudara-saudara, kita akan segera memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dengan saat teduh. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu suci, 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 memberikan penghormatan kita yang paling besar kepada Tuhan Allah Tritunggal. Saudara-saudara sekalian, kita akan segera memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan suatu keyakinan yang teguh bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca dalam firman Tuhan ayat yang membuka kebaktian kita pada pagi hari ini dari Roma 8 ayat 33 sampai yang ke-35. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara-saudara, mari kita melanjutkan puji-pujian kita, menyanyikan lagu KPPK nomor 134, Kristus hidup. Nanti kita akan menyanyikan lagu ini ketika bait terakhirnya ada kata-kata Kristus hidup, ku memasyurkannya. Lalu ada orang bertanya, iya hidupkah? Nah, kita akan nyanyikan lagu ini dengan nada pertanyaan ya. Dengan nada yang sekarang kita sanksi. Kamu masih bertanya, Tuhan hidup, dan kita akan menyanyikannya lebih lambat. Lalu kita jawab, benar Kristus hidup, dengan nada sebagai proklamasi kita bahwa Kristus itu hidup. Kulayani Tuhanku, diriku di dunia, supaya tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar, ya Tuhan menentukannya yang mendengar. Kristus hidup, ini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya, dengan tangan yang hidupkan. Benar Kristus hidup, berdoa kemudian menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya, dengan yang hidupkan. Benar Kristus hidup. Mari saudara kita masuk ke dalam doa. Kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan, sungguh-sungguh mengakui di hadapan Allah kita dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Dan akuilah itu di hadapannya, sehingga kita boleh dilayakkan dan untuk boleh mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak ada hal yang lain ya Tuhan yang kami naikkan selain berhormat, pujian, dan syukur kepada Engkau atas anugerah cinta kasih, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami betul-betul bergantung kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, anugerah-Mu memanggil kami untuk boleh beribadah kepada Engkau, menghampiri meja perjamuan, menikmati relasi yang indah dengan Engkau di dalam suatu ibadah ini ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang boleh datang kepadamu? Sucikanlah hati kami ya Tuhan, yang walaupun kami sebagai pengikut-Mu Tuhan seringkali menyakiti hati Engkau. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh mengekspresikan ekspresi kami yang paling besar dari umat ciptaan-Mu ini Tuhan kepada pencipta kami di dalam ibadah ini, yang boleh memuliakan dan meninggikan nama Engkau saja.
Layakanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu untuk meresponi pengakuan dosa kita, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang pernah lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu beribu di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu berharapanku. Setiamu selalu perasaan masih menggoda, iri hati dan benci dan menjadi kasih sayang saya damai hati, kasih sayang ucapan kasih setia. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai ke 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dengan tetap bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Yesus. Hatiku, ku mau jadi murid Yesus. 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 Ku mau jadi mu
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami di awal tahun yang baru ini. Kami ingin menjadi murid-Mu yang Engkau perkenan, menyenangkan Tuhan, dan Tuhan terus memakai kami menjadi berkat. Oleh karena itu, biarlah Tuhan terus membimbing kami dan memberkati kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, bukan hanya mendengar lalu melupakannya. Pada saat ini, ketika firman-Mu diperdengarkan dan dalam ibadah onsite terbatas ini juga diikuti oleh saudara-saudari sekalian secara online dimanapun berada, biarlah kerinduan kami Tuhan boleh berjumpa dengan Engkau berkati dan Engkau jadikan itu menjadi suatu kekuatan yang membimbing kami melangkah dalam perjalanan tahun yang baru ini. Tolong hamba-Mu ya Bapa, dan tolong anak-anak-Mu semua dimanapun juga. Allah Roh Kudus membimbing dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19, kita membaca beberapa ayat di dalamnya. Dimulai dari ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu kita melihat ayat 8 dan 9. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, demikianlah firman Allah yang kita baca hari ini. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang hari ini merindukannya, mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan lebih dari itu melakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh perjuangan dan pertolongan Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun juga berada, yang di sini ataupun di dalam rumah masing-masing secara online mengikuti, salam sejahtera, shalom. Hari ini kita akan memulai masih di dalam suasana tahun yang baru ini dengan satu pemikiran atau suatu hal yang sangat menarik, bahwa terang yang sejati yaitu Kristus tentunya itu menyinari, mencerahkan, bahkan memulihkan kehidupan orang-orang yang percaya. Dan hari ini kita akan melihat dari seorang tokoh Alkitab. Nah saudara, saya mengawali dengan beberapa keluhan-keluhan yang muncul, yang pernah kami dengar saudara sekalian. Aku sudah tidak kuat, lebih baik selesai saja, aku mau mati saja. Dan ada satu atau beberapa kali kami pernah mendengarkan, kalau telepon ini tidak diangkat, maka aku sudah bunuh diri. Saudara, ungkapan-ungkapan penderitaan, kesedihan, kesulitan, keputusasaan ini banyak sekali di dalam kehidupan kita, bahkan anak-anak Tuhan itu sendiri. Dan di dalam masa pandemi ini tentunya itu semakin terasa. Tahun 2019, 2020 dimulai dengan banjir yang besar. Dan kemudian terus berlanjut dengan pandemi, dan sampai hari ini pun masih menunggu vaksin yang akan didistribusikan. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak seruan yang mungkin kita tidak kuat lagi. Kita merasa sudah selesai saja perjalanan kehidupan saya ini. Ya. Nah, kalau yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan itu adalah manusia biasa, saudara dan saya, bisa dimengerti. Namun ketika ada satu orang yang mengungkapkannya, pernyataan yang mirip dengan ini, mengatakan, sudah cukup ya Tuhan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, sekarang mati saja. Mungkin kita menjadi berpikir kembali, apa yang menyebabkan itu? Seorang nabi yang bernama Elia. Next. Seorang nabi yang bernama Elia, the prophet of fire. Namanya gagah sekali saudara sekalian. Elohim adalah Yahweh. Eliyahu, God is Yahu, God is Yahweh. Allah adalah Tuhan. Jadi saudara sekalian, orang lain boleh meragukan Tuhan itu banyak sekali. Yang bisa diandalkan itu cukup banyak, menggoda. Namun Elia mengatakan, orang lain mau ngomong begitu, tapi Tuhanku, Allahku hanya satu, yaitu Yahweh. Nah, dia berjuang seumur hidupnya dengan berapi-api untuk melayani Tuhannya. Namun saudara sekalian, kita melihat perjalanan Elia ini menarik sekali. Kita lihat berikutnya. Dari Gunung Karmel menuju Gunung Horeb. Ya, bisa ditampilkan gambarnya, saudara. Gunung Karmel dan Gunung Horeb. Mungkin selama ini kita melihat di dalam Alkitab, tapi tidak melihat gambarnya langsung. Suatu perjalanan yang luar biasa. Di Karmel dia berapi-api, membara, melawan musuh-musuhnya, membela Allah, dan menjadi pahlawan. Namun dia harus berlari ke Gunung Horeb yang satunya itu. Berikutnya, dia mematikan, dia menjadi juara. Namun tidak lama, dia minta mati, dan dia adalah menjadi seorang pecundang. Dia yang pernah mengatakan demikian, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu api dari langit datang menghanguskan persembahan itu, dan semua Nabi Baal 450 orang itu akibatnya mati semua, saudara, karena dibunuh oleh Elia.
Nah, orang yang semacam ini saudara sekalian tidak kepikir bukan kalau dia itu akan mengatakan, Tuhan cukup Tuhan, sekarang aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, aku minta mati saja. Kita bingung saudara sekalian. Kalau seorang sekaliber serohani Elia bisa demikian, lalu saudara dan saya tidak mengetahui jawabannya, menduga-duga saja. Bukankah kita sebagai orang percaya nanti juga akan memaklumi diri sendiri dan kita tidak tahu bagaimana menghadapi semua tantangan kesulitan hidup yang bikin kita depresi dan berat itu. Saudara, satu orang nabi Allah yang setia melawan satu kerajaan. Karena Raja Ahab dengan 450 nabi Baalnya dan Ratu Isabel, banyak orang memelesetkan Isabel gitu ya, Isabel, 400 nabi Asyerah yang dipeliharanya. Saudara sekalian, satu nabi melawan 850 nabi palsu. Ini nggak main-main. Itu perlu keberanian, itu perlu keyakinan dan iman yang sepenuhnya. Nah, Tuhan sudah menolong dia. Namun kenapa ketika Isabel mengatakan, besok kalau engkau nyawanya masih ada, tidak kucabut seperti nyawa nabi-nabiku, maka biarlah aku dikutuk sama dewa-dewaku. Wah saudara sekalian, Elia lari. Sekarang kita melihat, mencoba menganalisa apa yang terjadi pada hambanya ini. Mengapa Elia depresi? Mengapa Elia menjadi burn out, nabi api, namun kebakaran sampai habis? Saudara sekalian, yang pertama kita bisa analisa adalah beliau masih belum total berserah kepada Tuhan. Setiap kita saya kira berpikir dan mempunyai iman yang kepada Tuhan, saya tidak meragukan itu. Namun dalam perjalanan hidup kita bertemu banyak hal, ini umat goyang-goyang terus Bapak Ibu. Bisa terkorupsi, terkontaminasi, dan kita bisa memelihara, menyimpan hal-hal yang tidak seutuhnya diberikan sama Tuhan. Nah, apa yang ada dalam diri Elia? Bapak Ibu, kita perhatikan pertandingan di Karmel, bukan? 850 nabi palsu yang dibunuh oleh Elia itu cuma 450. Alkitab itu tidak mencatat nabi Asyerah miliknya Isabel dibunuh. Tentu kita nggak tahu sebab sesungguhnya. Namun saudara sekalian, saya kira semua orang juga tahu, yang lebih menakutkan dari Ahab sesungguhnya adalah Isabel. 450 nabi Baal, istrinya punya 400 nabi Asyerah. Ya beda 50 tipis-tipis itu tidak ada artinya saudara. Namun di balik itulah hati Ahab dibawa oleh perempuan kafir ini menyembah dewa-dewanya. Lalu seluruh umat Israel berputar meninggalkan Allah. Dan kejamnya ratu ini memang sudah terkenal. Sampai ada orang mengatakan di langit ada Yahweh. Ya, di dalam bahasa Mandarin Tien Sang Yo Yehowa. Di langit ada Yahweh. Tapi jangan lupa, di bumi ada Isabel. Isabel di dalam bahasa Tionghoa Yesibie. Jadi Sing Ye yang di atas Yehowa dan Sing Ye yang di bawah, marga Yesibie yang di bawah ini. Lebih mengerikan yang di bawah. Orang Israel tidak takut lagi kepada Allahnya. Elia juga tahu. Maka ketika dia melakukan segala perkara itu yang berkobar-kobar saudara, mungkin masih ada hati kecil yang tersimpan. Isabel punya urusan, jangan disentuh dulu deh. Ahab lelaki yang tidak becus, hajar, semua orang juga mau hajar dia. Isabel nanti urusannya. Saudara sekalian, menyisakan hal-hal yang masih tidak diperkenan oleh Allah ada di dalam diri kita, menjadi bom waktu yang akan membuat saudara dan saya hancur pada waktunya. Itu yang terjadi pada diri Elia. Hal yang kedua saudara sekalian, kita melihat bahwa sesungguhnya Elia itu berjuang sendirian, ya kan?
Nah, tidak ada orang lain lagi, dan itulah yang dikeluhkan dari mulutnya. Seluruh orang Israel meninggalkan engkau. Emang Elia pernah survei, Bapak Ibu? Kan mesti survei dulu. Semua orang meninggalkan Yehova Allah. Semua orang berkhianat. Tinggal aku satu-satunya dan aku dikejar-kejar mau dibunuh. Saudara, Tuhan membukakan wawasan Elia. Elia, ada 7.000 orang yang kusisakan dan kamu tidak pernah tahu kan? Nah, kamu tidak pernah ke sana kan? Mungkin kamu tidak kontek-kontekan. Mungkin kamu nggak menyentuhnya. Karena kamu merasa kamulah yang harus maju dan menyelesaikan semuanya ini. Saudara sekalian, memang kerja sendiri itu bagi sebagian orang itu menyenangkan. Karena semua bisa dihandle sendiri itu loh. Nggak repot sama orang lain. Kadang-kadang nggak cocok, kemudian bisa beda-beda, bisa frustasi. Namun saudara sekalian, Tuhan mau adalah satu orang itu tidak kuat. Tubuh Kristus itu banyak anggota yang menjadi satu dan Kristus kepalanya. Mesti bergandengan tangan. Nah, saudara sekalian, Elia tidak kuat. Yang ketiga, kalau kita melihat menganalisa lebih lanjut, apa sih yang menjadi masalah Elia? Sama seperti halnya anak-anak Tuhan dan orang Kristen di mana-mana, ada satu penyakit yang merasa diri selalu menjadi korban, saudara. Ya kan? Coba lihat keluh kesahnya Elia tadi. Duh, saya sendirian. Saya sudah berjuang segiat-giatnya. Kenapa begini? Kenapa malah dikejar dan seterusnya? Hasilnya tidak memuaskan. Merasa dirinya selalu menjadi korban. Korban itu berarti victim, berarti yang ditekan, yang dikorbankan, yang dirugikan. Dan kita komplain terus. Dan merasa orang lain tidak seperti dia. Kok saya terus ya? Kok saya yang tidak diperhatikan ya? Kok saya yang minta maaf sial? Saudara, yang Tuhan mau kan kita menjadi kurban yang hidup di mezbah, bukan? Elia sudah mempersembahkan korbannya loh. Api dari langit membakarnya. Itu mezbah yang mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Namun dia lupa. Itu terjadi hanya sebagai ritual kehidupan dan proyek dia ketika membela. Dia lupa kalau dirinya sendiri harusnya persembahan hidup yang menyenangkan Tuhan senantiasa tanpa berpikir yang lain lagi. Nah, dia banyak pikiran, saudara. Masalahnya banyak pikiran. Maka dia menjadi korban. Dia merasa kecewa akhirnya kan. Ayat yang analisa berikutnya, keempat itu dia kecewa. Karena dia sudah bergiat, kenapa hasilnya cuma begini? Saya ini pahlawan loh, meskipun itu tidak keluar mulut ya. Saudara perhatikan loh, Elia turun dari Gunung Karmel tidak main-main. Ketika Elia turun dari Gunung Karmel, itu Raja Ahab sudah turun dengan keretanya dan ngebut sekali. Bapak Ibu kalau tahu Gunung Karmel, itu curam, terjal bukit-bukitnya itu ya. Bisa jalan cepat di situ tuh hebat, luar biasa, berisiko tinggi. Ahab dengan kereta sudah turun, saudara sekalian. Elia masih di puncak, kemudian dia turun dengan apa, saudara? Tidak pakai kereta. Firman Tuhan mengatakan Tuhan membawa dia berlari dengan kakinya itu turun mendahului Ahab. Luar biasa, saudara. Saya kira kalau Bapak Ibu suka membaca, pernah membaca itu buku-buku cersil atau cerita-cerita ya semacam itu, maka Elia ini adalah orang punya ilmu ringan tubuh, jingkung paling hebat di seluruh dunia, saudara. Luar biasa. Dia begitu berpahlawannya, heroik sekali kan. Saudara, kalau bisa seperti dia, saudara, turun sampai di bawah, itu kalau tidak besar kepala, saya bingung saya. Mungkin bukan manusia. Kita merasa hebat, merasa bangga dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sampai di bawah apa yang terjadi, saudara? Berita dari Isabel mengatakan bagaimana
besok kalau kamu tidak mati, saya yang mati. Kalau kamu tidak mati, maka saya yang hancur oleh dewa-dewaku. Loh, karpet merahnya mana? Sudah turun gunung sebagai pemenang, sudah membela Allah, mestinya disambut. Israel mestinya membackup saya semua. Israel diam-diam aja di atas. Di bawah pun diam-diam aja. Nah, saudara sekalian, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang... Dan Tuhan juga diam-diam, saudara. Elia merasa kecewa, tidak ada hasil. Nah, saudara, kesimpulan dari semua alasan-alasan itu adalah yang kelima. Saya melihat bahwa sesungguhnya Elia ini sebetulnya seseorang yang tidak cukup untuk berdiam diri di hadapan Allah dan mengenal dan mengalami Allah. Ya nabi, tapi belum mengenal dan mengalaminya. Terlalu banyak kerjaan yang berapi-api, yang besar-besar dia lakukan, sedikit sekali untuk berdiam di hadapan Tuhan, lebih mengenal lagi dia, mengalami dia, sehingga dia tidak mengerti cara Tuhan bekerja itu. Bahwa dia hanya satu titik dari sepanjang sejarah umat Israel dan manusia. Nah, dia dipakai Tuhan yang sebagai titik kecil aja di sana. Nah, dia tidak mengerti rencana Tuhan. Maka saudara, Tuhan perlu memulihkan dia. Pemulihan yang dilakukan adalah ketika Elia hadir di gua Gunung Horeb, Gunung Allah. Saya kira setiap kita juga kalau stres, ada depresi, ada masalah, semua juga datangnya sama Tuhan, bukan? Kita masuk ke gua kita masing-masing. Setiap kita punya gua. Nah, gua kita atas nama agama Kristen, beriman sama Tuhan Yesus. Itu gua kita. Namun di gua kita itu belum tentu loh, saudara sekalian, saudara dipulihkan. Kecuali saudara dan saya betul-betul mencari Tuhan, membuka diri, berdiam diri, dan mengenali Tuhan. Tentunya itu anugerah Tuhan juga. Kalau hanya di dalam gua itu, kemudian menyesali nasib, kemudian berritual begitu saja, saudara dan saya tidak akan dapat apa-apa. Selamanya akan bersembunyi di dalam gua itu tempat aman kita sesungguhnya. Dan itu yang Elia lakukan. Allah menterapinya dengan berbagai cara. Angin besar memecah batu, gempa, api, semua ya. Namun yang menarik saudara, next. The Lord was not in the fire. Tuhan tidak ada di dalam api itu. Di Gunung Karmel, Tuhan dalam api, jelas itu. Di Gunung Horeb, gunungnya Tuhan, malah Tuhan nggak ada di dalam api. Saudara, kita harus berpikir keras dan Elia harus mencerna itu loh. Allah rupanya hadirnya itu tidak hanya berkobar di Gunung Karmel untuk urusan-urusan yang seperti itu loh. Sekarang ada api muncul, tapi tidak ada Tuhan di sana. Ada gempa, nggak ada Tuhan di sana. Semua gejala fenomenalitas yang luar biasa tidak sama dengan kehadiran Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Tuhan. Kalau Elia berpikir, pekerjaanmu yang besar itu, yang hebat, yang banyak sekali, mesti ada ukurannya yang besar, yang terlihat, itu baru namanya melayani dan melakukan untuk Tuhan. Tuhan mengatakan, belum tentu. Karena angin sepoi-sepoi basah yang Tuhan hadirkan. Nah, Elia sadar bahwa di dalam angin itu justru ada sosok yang dia harus jumpa dan dia tidak sanggup melihat, dia perlu tutup mukanya. Itu artinya Tuhan di sana. Tuhan hadir dengan lembut, Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi, Tuhan menyapa dia dan merangkul dia. Tuhan bukan seperti maunya Elia, iya sini, aku pakai api, pakai gempa bumi, pakai semuanya, aku hancurkan Isabel. Bukan. Tapi Tuhan rangkul dia dengan angin sepoi basah. Mari anakku, kamu terluka, kamu depresi, kamu minta mati. Tapi aku punya rencana dan kamu memang tidak tahu dari dulu saya itu bagaimana. Saudara, hari ini biarlah Tuhan juga menterapi kita. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan berikan, mari kita cermati.
What are you doing here? Apa yang kamu kerjakan di sini, Elia? Saudara sekalian, selalulah bertanya. Ini adalah coaching dari Tuhan. Tuhan tidak selalu memberikan jawabannya itu loh, A, B, C, D itu jelas gitu loh. Tuhan mengcoaching kita, mengangkat kita untuk menyadari sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Saudara, di akhir dari bagian renungan pengkhotbah hari ini, mari kita coba merumuskan beberapa langkah yang Tuhan sudah lakukan ketika dia itu mencerahkan dan memulihkan Elia. Next. Saudara, yang Tuhan lakukan adalah dia selalu loh memberikan pemeliharaan makanan untuk anak-anaknya. Ketika malaikat itu berikan roti dan minuman bagi Elia, saudara juga mengingat bagaimana Tuhan memberikan firman kepada kita setiap hari untuk kita makan dan menjadi kekuatan bagi kita. Lalu saudara sekalian, Elia diterapi oleh Tuhan dengan cara Allah itu mencerahkan pemikirannya, membuka wawasannya, bahwa kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi, tidak didikte, diatur oleh manusia. Dia mau hadir dengan cara bagaimana, itu urusan dia. Dia menggenapinya dengan apapun juga, tolong ikut saja. Dan Tuhan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. Sadarkah itu? Untuk Elia adalah, apa kerjamu di sini? Tuhan akan bertanya sama setiap kita masing-masing, supaya kita sadar kalau kita ini sedang ditanya sama Tuhan loh. Pertanyaannya tidak harus berbunyi seperti itu, tapi dia terus bertanya, menanyakan, menggetarkan kita. Aware enggak saudara? Sadarkah itu? Dan Tuhan menterapinya dengan menjadikan rencananya Elia itu tidak bisa sendirian. 7.000 orang saleh disediakan oleh Tuhan. Hazael Raja Aram untuk melawan Ahab dan Isabel. Lalu kalau luput dari pedang mereka, Yehu Raja Israel akan menghabisi mereka. Kalau tidak bisa juga, penggantimu, penerusmu Elisa akan mentuntaskan semuanya. Oh saudara, paket lengkap, sempurna di dalam Tuhan. Itu cara Tuhan menyatakan dirinya, mencerahkan Elia juga untuk kita saudara. Sehingga Elia bisa, next, finishing well. Elisa akhirnya bisa menjadi seorang nabi, hamba, abdi yang menyelesaikan dengan baik. Salah satu orang tidak mengalami kematian, naik ke surga hidup-hidup, berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia diproses oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara dan saya akan mengalami itu, bahkan akan seperti itu saudara, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Next. Saudara, kita melihat kembali masalah kita hari ini di dunia kita, waktu ini, COVID dan semua dampak yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu kondisinya sekarang masing-masing. Ya. Namun biarlah saudara, di dalam depresi, di dalam kesedihan, penderitaan, pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, mulailah untuk datang kepada Tuhan, mengenali Dia lebih sungguh lagi. Next. Stop living in a cave. Tidak lagi hidup di dalam gua. Mulailah hidup bersama dengan Kristus, bagi Kristus. Kalau Tuhan selalu memberikan makan setiap anak-anaknya, apalagi mereka yang dalam masa depresi itu, Tuhan lebih lagi perhatian dan kasih kita makan loh. Sadarkah saudara, malaikat itu memberikan makanan itu kepada kita, seperti pada Elia. Next. Kita di awal tahun yang baru, mari terima makanan itu. Mari makan dengan disiplin, mari nikmati bersama Tuhan firman itu, saudara. Sehingga kita kuat, kita sanggup. Every day with God. Setiap hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Seminggu demi seminggu berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah kita tanpa Tuhan dan firman-Nya. Itu akan bikin kita semakin lemah,
Menarik saudara sekalian kutipan ini kan, Sunday menjadi Sinde, Monday menjadi Monday, dan seterusnya. Bapak Ibu melihat 7 hari tanpa Tuhan membuat kita lemah. Kalau Tuhan sudah pulihkan Elia dengan cara memberikan pencerahan kehadirannya yang tidak terbatas. Next. Maka marilah saudara sekalian kita melihat itu dan kita menyambutnya. Walaupun dia menyertai dengan cara yang berbagai macam, saudara tetap sambut dia. Berjuang untuk membangun relasi yang intim dengan dia. Plug in. Ya, terus nempel, tidak pernah lepas ya, dengan Tuhan. Nah, kita ingat bahwa Kristus juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, next. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan tetap bersama dengan Tuhan, saudara dan saya sanggup menjalani kehidupan yang sulit dan penuh dengan pergumulan ini. Nah, selanjutnya ketika Tuhan pulihkan Elia dengan memberi arah dan tuntunan senantiasa dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Next. Maka marilah kita sadari itulah suara Roh Kudus yang terus menyapa kita. Jangan pernah mengabaikan bahkan mendukakan saudara. Pekalah dengan setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sekitar kita. Karena itu akan membuat saudara dan saya tetap berjalan di jalur berjalan bersama Tuhan. Dan yang terakhir saudara sekalian, sama ketika Tuhan memulihkan Elia dengan memberikan rekan-rekan kerja yang takut akan Tuhan, maka saudara mari kita hargai sekarang. Hargai, bergandengan tangan bersama dengan mereka yang tidak sama, yang berbeda di sekitar kita. Karena mereka itu adalah tubuh Kristus. Mari kita hanya berjalan bersama mereka dan kita dikuatkan, saling menguatkan, dan kita menyenangkan Tuhan kita terus menjadi berkat. Baik saudara, biarlah Tuhan memberkati kita di awal tahun ini melalui perjalanan hidup yang pernah terjadi pada Elia, itu pun kepada saudara dan saya. Setiap hari marilah kita berjalan bersama Tuhan. Jadikanlah ini doa saudara dan kita semua. Setiap hari, ya Tuhan, ada 3 hal yang aku minta kepadamu. Ajar aku untuk melihat Engkau lebih jelas lagi. Tolong aku untuk mencintai Engkau lebih mesra lagi. Tolong Tuhan aku mengikut Engkau lebih dekat lagi setiap hari. Mari kita masuk dalam saat hening. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segala umat di seluruh dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kaum mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pak Musda. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu, masih di awal tahun yang baru ini, kami datang membawa permohonan dan kerinduan kami. Tuhan, kami memohon agar Engkau terus menjaga dan merawat kami seperti Engkau merawat dan memulihkan Elia. Karena dalam keadaan perjalanan hidup kami sekarang penuh sekali kesulitan, tantangan, permasalahan, bahkan dampak dari pandemi. Dan kekhawatiran, ketakutan mungkin juga ada di dalamnya. Kami mohon Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk terus memandang pada Kristus, terus berdekat kepada Engkau, dan terus berjuang untuk menyenangkan hati-Mu. Walaupun untuk itu tidak mudah dan begitu banyak tantangan yang menarik kami. Tapi biarlah kami terus memegang erat semakin dekat kepada Engkau. Melihat Engkau semakin jelas, mengenali Engkau dalam segala perkara, mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk semakin mengenal Engkau. Juga mencintai Engkau ya Tuhan, semakin mesra, membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Dan kami mau mengikuti Engkau kemanapun Tuhan pimpin. Allah Roh Kudus menggerakkan hati kami, tolong kami untuk taat Tuhan. Dan kami butuh anugerah kekuatan dari Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan umat-Mu dalam keadaan kami masing-masing dampak pandemi ini, bahkan ada yang masih terpapar karena sakit, penyakit, COVID, dan yang lain. Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan kasih-Mu menjamah mereka, menghibur mereka, membawa mereka semakin mengenal Engkau, dan pada waktunya Engkau akan menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami tahu Engkau akan memulihkan jemaat-Mu, gereja-Mu, umat-Mu, negara Indonesia, bahkan seluruh dunia, bebas dari pandemi ini. Dan kami memulai lagi dengan satu hati yang baru, yang takut kepada Tuhan. Tuhan, tolong untuk pemerintah kami Indonesia, agar dengan tanggap cepat, sigap, menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini. Vaksin yang sedang didistribusikan, biarlah itu berjalan dengan baik, lancar, dan banyak orang segera menerimanya. Tuhan akan menolong, memberkati. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar segala seru dan doa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dan masih banyak pergumulan-pergumulan pribadi kami sebagai umat Tuhan yang ingin hidup bagi Tuhan, namun ada di dalam dunia yang semacam ini. Bapa, tolong lindungi dan anugerah-Mu cukup bagi kami sekalian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah menaikkan semua doa-doa permohonan kami ini. Amin. Saudara silakan duduk, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ayat persembahan yang akan diambil dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara-saudara, persembahan bisa diberikan secara transfer maupun juga melalui QR code yang tertera di layar maupun juga di layar TV apapun gadget saudara-saudara yang melakukan online ibadah ini. Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Hatiku digerakkan
kita masuk ke dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kembali kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan dirimu sendiri sebagai anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberikan pemeliharaanmu hari demi hari dalam kami melangkah dalam kehidupan kami ini. Dan pada saat ini kembali Engkau menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk boleh mempersembahkan persembahan kami yang semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terima ya Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya persembahan ini saja ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh seluruh kehidupan kami boleh persembahkan kepada Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami boleh berhiasan kekudusan, melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan kami bersama dengan komunitas khususnya dalam GKI Bungur menjadi persembahan yang harum dan sejati di hadapan Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menaikkan segala pujian, syukur, hormat kita kembalikan semua kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Mengarahkan hati kepada Allah dan menerima berkat-Nya memimpin perjalanan kita di tahun yang baru ini dengan kekuatan dan hati yang selalu baru di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa surgawi, kuat kuasa penghiburan pimpinan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan duduk, doa teduh.